Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini, Selasa 14 Juli 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 754 dan pasien dalam pengawasan berjumlah 422. Pasien dalam pengawasan ini bertambah dari periode sore kemarin, dan penambahan terjadi sebanyak 50, dan 50 ini diantaranya 30 dari Banjarbaru, kemudian ada 7 dari Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian ada dari karantina di Kabupaten Banjar, kemudian di Rumah Sakit Hasan Basri ada 7 di karantina di Banjarmasin. Kemudian perubahan status pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif atau menjadi kasus sebanyak 18 kasus. Pada sore ini juga ada penambahan kasus baru sebanyak 161 kasus. Dan 161 kasus ini berasal diantaranya 18 dari pasien dalam pengawasan, kemudian 143 merupakan hasil dari tracing kontak yang dilakukan oleh para surveillance kita di lapangan. Nambahan 18 PDP berasal dari 11 rumah sakit idaman, kemudian dari Tanah Laut itu ada 1, kemudian ada 2 dari Banjarmasin, kemudian ada 5 dari Rumah Sakit Haji Badarudin, 1 dari Rumah Sakit Pertamina, kemudian 1 dari Rumah Sakit Ulin. Sedangkan hasil tracing sebanyak 143 berasal dari 26 dari Tanah Laut, 23 dari Kabupaten Banjar, kemudian dari Batola ada 2, 25 dari Tapin, 2 dari Hulu Sungai Selatan, 1 dari Hulu Sungai Tengah, kemudian 29 dari Tabalong, 3 dari Tanah Bumbu, kemudian 3 dari Balangan, 14 dari Banjarmasin, dan 15 dari Banjarbaru. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh pada sore ini sebanyak 63 orang. 63 ini berasal dari perawatan secara khusus di karantina Bapelkes sebanyak 8 orang, dan ini adalah warga dari Kabupaten Banjar sebanyak 3, dari Banjarmasin ada 2, kemudian dari Hulu Sungai Utara ada 3. Kemudian ada 6 yang sembuh dari isolasi mandiri di Hulu Sungai Selatan, ada 5 dari Banjarmasin, 5 dari isolasi mandiri di Kabupaten Banjar. Kemudian ada 2 di karantina di Balangan, ada 20 di karantina Tabalong, kemudian ada 4 di karantina Tanah Laut, ada 2 dari Rumah Sakit Idaman, kemudian ada 11 dari Rumah Sakit Bayangkara, dan pada hari ini angka sembuh total menjadi 33,8%. Oleh karena itu, saat ini jumlah kasus yang ada di Kalimantan Selatan secara akumulatif berjumlah 4.379, 2.674 kasus dalam perawatan, 224 yang meninggal, dan yang sembuh 1.481. Kemudian kami informasikan juga dari PDP yang meninggal beberapa waktu yang lalu dan sudah terkonfirmasi positif, yaitu dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru sebanyak 2, dan ini meninggal pada tanggal 2 dan 4 Juli, kemudian dari Tabalong yang meninggal pada 28 Juni yang lalu. Saat ini yang dirawat di rumah sakit sebanyak 254 kasus, sedangkan dalam karantina khusus maupun isolasi secara mandiri sebanyak 2.420 kasus. Karena itu yang dirawat di rumah sakit saat ini berkisar 9,49%. Dan dari 254 ini, saat ini dirawat diantaranya 72 di Rumah Sakit Ulin, ada 9 di Bu Yasin, 49 di Ansari Saleh,
ada 2 di Bayangkara, 9 di Sultan Suriansa, ada 4 di Sari Mulia, 10 di Rumah Sakit Idaman, 49 di Hasan Basri, 19 di Ciputra. Kemudian ada 9 di Rumah Sakit Abdul Aziz, ada 8 Rumah Sakit Islam, kemudian ada 5 di Rumah Sakit Datu Sambul, ada 3 di Pembalah Batung, dan masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Damanuri, Daha Sejahtera, Rumah Sakit Haji Badarudin, Rumah Sakit Balangan, dan 2 di Suaka Insan. Saat ini jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 723 spesimen, dan dari 723 tersebut yang terkonfirmasi positif sebanyak 161. Oleh karena itu saat ini rata-rata positif berkisar 22,26%. Dan penambahan kasus baru di beberapa daerah diantaranya adalah ada 27 dari Tanah Laut, kemudian 26 di Tapin, kemudian di Tabalong 35, ada 23 masing-masing di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, kemudian ada 3 di Balangan, 1 di Hulu Sungai Tengah, ada 15 dari Banjarmasin, 2 masing-masing ada di Batola dan Hulu Sungai Selatan, dan 3 dari Tanah Bumbu. Nah, itulah informasi yang dapat kami informasikan, data-data penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan masih meningkatnya kasus-kasus yang bertambah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini menunjukkan bahwa potensi-potensi penularan masih tetap ada di beberapa wilayah. Walaupun juga dalam perawatan-perawatan yang saat ini dilakukan, tingkat kesembuhan juga semakin meningkat. Nah, karena itu upaya-upaya kita selain melakukan perawatan dengan lebih baik, tentu saja upaya-upaya pencegahan dalam memutus rantai penularan ini juga harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita wajibkan. Karena itu kami sangat mengapresiasi jika beberapa daerah sudah melakukan upaya-upaya, melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru misalnya, dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, upaya-upaya seperti ini dalam upaya kita mendisiplinkan masyarakat kita agar mematuhi pemanfaatan atau penggunaan protokol kesehatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.